إن الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقاله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Kaum muslimin, bapak dan saudara hamba Allah jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan, hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-21 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sedang kita kerjakan, dan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan, ibadah yang diterima hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa berlalu sudah 20 hari Ramadan 1446 Hijriah. Dan hari ini kita berada pada hari yang ke-21-nya. Ayat yang kita bacakan pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 tadi, ayat yang tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan berulang-ulang para ustaz dan muballigh menyampaikan dan membacakan ayat tersebut. Jamaah rahimakumullah, karena itu pada kesempatan khutbah yang ringkas dan terbatas ini, hati ingin mengajak kita semua untuk merenung tentang ayat Allah yang Allah sebutkan di dalam surah yang kedua ayat yang ke-183 tadi, yang ujungnya ketika Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengerjakan ibadah puasa, maka ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Jamaah rahimakumullah, sudah sekian kali kita berulang-ulang mengerjakan ibadah puasa. Mungkin ada yang sampai 50 kali di dalam hidupnya mungkin mengerjakan ibadah puasa setiap Ramadan datang. Pertanyaannya, sampaikah saya kepada posisi la'allakum tattaqun itu ataukah bagaimana? Jamaah rahimakumullah, kalau kita coba membuka lembaran-lembaran Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa
ada 6 kali setidak-tidaknya Allah ulang-ulang kata yang ujungnya la'allakum tattaqun itu. Ada 4 kali Allah ulang di dalam surah Al-Baqarah. Ada 1 kali Allah ulang di dalam surah Al-An'am. Ada 1 kali Allah ulang di dalam surah Al-A'raf. 4 kali Allah ulang di dalam surah Al-Baqarah itu. Ada di ayat yang ke-21, ada di ayat yang ke-63, ada di ayat yang ke-179, ada di ayat yang ke-183 yang bercerita tentang puasa itu sendiri. Ada 1 kali Allah ulang di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-153, dan ada 1 kali Allah ulang di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-171 yang ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun, kata Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang ringkas dan terbatas ini kita coba melihat 2 saja. Yang pertama adalah yang Allah sebut yang pertama sekali di dalam surah yang kedua ayat yang ke-21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah, wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadannya, bahkan kita sudah mendirikan malam-malam Ramadannya, tetapi kalau di dalam hidup dan kehidupan ini ada juga kita lakukan perbuatan-perbuatan syirik, menanding-nandingi kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sampai kepada posisi la'allakum tattaqun tersebut. Apa contoh sederhananya? Ketika Allah menyebut di dalam Al-Quran surah Luqman bahwa di mana tempatnya hujan itu akan turun, itu Allah yang maha mengatur. Tapi hari ini ada pula umat Islam yang mempercayai kepada pawang hujan. Itu adalah berbagian dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah ketika ada orang yang berkata, mungkin ketika dia menyukai sebuah batu cincin, lalu pernah terkata di dalam ucapannya, sejak dia memakai batu cincin ini, dingin benar rumah tangganya, atau mungkin kata-kata yang lain. Kalau ada kata-kata yang seperti itu terucap darinya, maka dia sudah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, puncak kebahagiaan seorang umat Islam, seorang yang beriman di akhirat kelak nanti adalah setelah dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam surah yang ke-18 ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati ahada." Siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-Nya di akhirat kelak nanti, maka kerjakanlah amal soleh dan amal soleh. Wa la yusyrik bi ibadati ahada. Jangan persekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita lihat pula yang kedua, ayat-ayat yang menyatakan bahwa ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun itu ada di ayat yang surah Al-Baqarah ayat yang ke-63 dan ada di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-171 yang ujung ayatnya sama bacaannya. Apa yang disebutkan oleh Allah? Khudhu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, kata Allah. Peganglah dengan pegangan yang kuat apa yang telah Allah berikan kepadamu dan ingatlah Allah terhadap apa yang di dalamnya. Mudah-mudahan kamu, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa.
Jamaah rahimakumullah, apa yang Allah berikan kepada kita? Yang Allah berikan kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Ketika Allah menyatakan, menyuruh kita untuk memegang dengan pegangan yang kuat, bukan berarti kita pegang dengan seerat-eratnya Al-Quran ini, tidak. Tetapi ketika Allah menyuruh kita untuk memegangnya dengan pegangan yang kuat, maka jamaah rahimakumullah, ada 4 setidak-tidaknya hak Al-Quran yang harus kita tunaikan. Ada 4 hak Al-Quran yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Allah menyebutnya di dalam surah yang kedua, ayat yang ke-121. Allazina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab itu, maka hendaklah dia membaca dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Siapa orang yang mampu membaca dengan sebenar-benarnya? Tentu Rasulullah, para sahabat-sahabatnya, dan generasi yang dekat dengan Rasulullah. Lalu siapa pula yang bisa membaca bacaan Al-Quran ini dengan makhraj yang sesungguhnya? Tentu merekalah para qori-qori tersebut. Mereka mampu membaca lafaz-lafaz ayat itu, makharijul huruf itu dengan sempurna dan betul. Jamaah rahimakumullah, lalu andai kata kita tidak mampu membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya, maka ada hak Al-Quran yang kedua, yakninya membaca Al-Quran dengan bacaan tartil. Allah menyebutnya di dalam surah Al-Mudaththir, warattilil Qur'ana tartila, kata Allah, dan bacalah Al-Quran ini dengan bacaan tartil. Apa itu bacaan tartil? Bacaan tenang dan mendatar, seperti yang dibawakan oleh imam. Jamaah rahimakumullah, itu hak yang kedua. Lalu andai kata kita tidak mampu juga untuk membacanya dengan bacaan tartil, maka ada hak Al-Quran yang ketiga. Allah menyebutnya juga dengan dalam surah Al-Mudaththir, walaqad yassal Qur'ana fahal min mudaththir. Maka bacalah ayat-ayat Al-Quran yang hafal oleh kamu, atau ayat-ayat Al-Quran yang mudah untuk kamu baca. Jamaah rahimakumullah, mungkin ketika kita belajar di MDA dahulu, mungkin ketika kita belajar mengaji dahulu, ada ayat-ayat Al-Quran yang hafal oleh kita, yang hafal itu masih tinggal di kepala kita, maka ulang-ulanglah bacaan ayat tersebut. Inilah hak Al-Quran yang ketiga. Lalu yang keempat, hak Al-Quran yang harus kita tunaikan adalah seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-124. Faiza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkanlah bacaan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, dengan tenang. Mudah-mudahan kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, berarti ada 4 hak Al-Quran yang harus kita tunaikan kalau kita disuruh oleh Allah untuk memegang Al-Quran dengan pegangan yang kuat, dengan pegangan yang sesungguhnya. Yang pertama itu tadi, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Andai kita tidak diberikan kemampuan untuk membaca dengan bacaan yang benar, bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Andai kata kita juga tidak mampu, maka carilah ayat-ayat yang mudah, yang hafal oleh kita untuk kita baca. Dan andai kata kita juga tidak bisa, dengarkanlah ayat Al-Quran itu ketika ayat Al-Quran itu dibacakan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, Ramadan sudah berlalu 20-an. Sudah sampai di mana?
kita tunaikan hak Al-Quran tersebut? Jawabannya tentu kembali kepada kita masing-masing. Fa'tabiru ya lil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiri zambi wa qabili tawbi syadidil iqaba zitawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jemaah rahimakumullah, sedikit kita tambahkan pada khutbah yang kedua ini. Di dalam surah Al-Qadar tadi Allah menceritakan bahwa di dalam bulan Ramadan tersebut, terutama di 10 malam yang terakhir, ada yang disebut dengan malam Qadar, yang malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Jemaah rahimakumullah, jumlah ayat di dalam surah Al-Qadar itu adalah sebanyak 5 ayat. Dan Rasulullah menyebut bahwa carilah malam Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 malam yang terakhir. Jamaah rahimakumullah, ternyata malam yang ganjil di 10 yang terakhir itu juga ada 5 hari. Ada di hari yang ke-21, ada di hari yang ke-23, ada di hari yang ke-25, ada di hari yang ke-27, ada di hari atau malam yang ke-27. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah juga ditambahkan bahwa Rasulullah menyatakan Lailatul Qadar itu sering terjadi di malam yang ke-27. Ada yang menarik dari ayat ini, betapa hebatnya redaksi ayat Al-Quran yang disusun oleh Allah. Ternyata kata-kata Lailatul Qadar itu diulang oleh Allah sebanyak 3 kali di dalam surah Al-Qadar tersebut. Jamaah rahimakumullah, dan ternyata pula kalau kita hitung kata Lailatul Qadar itu, jumlah hurufnya adalah 29. Berarti 29 dikalikan dengan 3 sama dengan 27. Jamaah rahimakumullah, hakikat datangnya Lailatul Qadar itu Allah yang Maha tahu. Namun sebagai orang-orang yang beriman, kita disuruh untuk bersungguh-sungguh di 10 malam yang terakhir itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana dzunubana wa liwalidina warhamhum
كما ربونا صغارا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر